Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman Nur Bahtiar, NIM E2019-2281, kelas ES7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kependudukan dan tenaga kerja. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, langsung saja, yaitu migrasi dan pembangunan. Yang pertama yaitu migrasi. Pembangunan yang bertambah pesat yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang akan menyebabkan perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota-kota besar. Perpindahan penduduk yang disebut dengan migrasi internal ini lumrah terjadi pada negara-negara yang sedang membangun dan suatu proses yang memang harus terjadi. Kondisi ini diharapkan menjadi hal mendorong pembangunan ekonomi, karena perpindahan penduduk berarti juga perpindahan tenaga kerja dari pedesaan ke kota-kota yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi sektor-sektor industri di perkotaan. Migrasi internal tersebut juga diharapkan dapat menyeimbangkan struktur pedesaan dan perkotaan, ditinjau dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Bertambahnya jumlah penawaran tenaga kerja di perkotaan akan menurunkan jumlah tenaga kerja di pedesaan. Yang kedua yaitu model pembangunan menurut Lewis. Arthur Lewis pada tahun 1955 mengembangkan model pembangunan pertama yang secara implisit menunjukkan proses migrasi dari desa ke kota. Model pembangunan dua sektor yang dikemukakan Lewis dapat diterima dan menjadi teori umum atau general theory dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang yang mempunyai surplus tenaga kerja selama tahun 1950-an. Lewis membagi perekonomian ke dalam dua sektor, yaitu yang pertama sektor tradisional yang subsistem yang ditandai oleh produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah atau bahkan nol. Yang kedua yaitu sektor modern atau industri perkotaan, di mana tenaga kerja dan sektor subsistem berpindah secara perlahan ke industri modern. Titik berat model ini adalah proses perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan tenaga kerja di perkotaan yang menyebabkan pertumbuhan output sektor modern. Yang ketiga yaitu proses migrasi dari karakteristik para migran. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Perpindahan penduduk adalah keputusan yang diambil oleh masing-masing individu dengan karakteristik ekonomi, sosial, dan demografi yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik tersebut bukan hanya nampak jika kita membandingkan antara suatu negara dengan negara lainnya, namun juga antar wilayah di dalam suatu negara. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Penelitian yang dilakukan cenderung hanya menganalisis faktor sosial, budaya, dan psikologi, namun tidak memperhatikan pentingnya faktor-faktor ekonomi. Karakteristik migran dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama karakteristik demografis, karakteristik pendidikan, dan karakteristik ekonomi. Yang keempat yaitu teori migrasi Todaro. Todaro dalam teorinya mengatakan bahwa migrasi berkembang karena adanya perbedaan-perbedaan antara pendapatan yang diharapkan dengan yang terjadi di pedesaan dan di perkotaan. Pada intinya, teori ini beranggapan bahwa angkatan kerja produktif maupun potensial akan membandingkan pendapatan yang akan mereka terima di perkotaan dengan pendapatan antara di pedesaan. Bila pendapatan yang mereka harapkan ternyata lebih besar di perkotaan, maka mereka akan mengambil keputusan migrasi.
Yang kelima yaitu formulasi matematis teori migrasi Haris-Todaro. Formulasi matematis yang disusun oleh Haris-Todaro ini berasumsi bahwa keputusan migrasi sangat dipengaruhi oleh perbandingan matematis antara tingkat upah di pedesaan dengan yang ada di perkotaan. Secara matematis, formula teori Haris-Todaro dapat dilihat dalam rumus berikut, yaitu MT sama dengan F dikalikan dengan WU min WR. MT yaitu jumlah migran dari desa ke kota pada periode T. F yaitu fungsi responnya. WU yaitu tingkat upah perkotaan, sedangkan WR yaitu tingkat upah pedesaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.